Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenankan pada kesempatan hari ini kami berbagi dengan kalian semuanya tentang pemahaman kami dalam proses pendidikan berkualitas. Teman-teman sekalian, pernah tidak ketika dulu orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita banyak materi, banyak ilmu yang dimana seluruhnya tidak akan kita hafalkan hingga saat ini. Mungkin hanya 1-2 kalimat yang kita hafalkan atau sikap yang kita hafalkan yang telah ditunjukkan oleh guru dan orang tua kita. Dan yang lainnya kemana? Yang lainnya tidak kita terima. Maka itulah yang terjadi teman-teman terhadap pendidikan anak-anak kita. Banyak ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, lantas ilmu itu tidak semuanya akan mereka terima dan menjadi memori jangka panjang untuk mereka aplikasikan di masa yang akan datang. Maka pada kesempatan hari ini, perkenankan kami akan berbagi tentang bagaimana proses pengetahuan atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut, mengapa sampai dengan diingat jangka panjang atau mereka lupakan. Teman-teman sekalian, seluruh informasi yang disampaikan oleh guru akan diterima oleh siswa, baik oleh indera penglihatan ketika divisualkan di layar, atau indera pendengar, atau indera yang lainnya, semua akan kita terima, semua akan murid terima. Namun yang mereka terima akan kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap short term memory. Pada short term memory ini teman-teman sekalian disebut short term memory karena memori jangka pendek. Jangka pendek dalam arti semua pengetahuan yang mereka terima di indera mereka ini akan dikumpulkan dalam short term memory kurang lebih dalam jangka waktu 5 detik. Semua akan masuk ke situ teman-teman sekalian, baik informasi yang baik maupun yang tidak baik, semua akan masuk ke situ. Nah, disinilah titik tekannya, disinilah pentingnya bagaimana pengetahuan itu akan menjadi jangka panjang atau tidak. Maka dari short term memory ini tergantung bagaimana materi akan disampaikan. Ketika materi itu disampaikan dengan bermakna, maka dia akan dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu long term memory, memori jangka panjang. Ketika materi yang diterima oleh anak-anak itu tidak bermakna atau tidak ada hal yang mereka minati, maka akan kembali ke trash atau ke tempat sampah yang ada di pikiran kita. Maka jangan heran ketika satu waktu anak-anak kita ketika mendengarkan ceramah kita, mereka mendengarkan tetapi mereka ketika di feedback mereka tidak akan hafal apa yang kita sampaikan karena mereka dalam benaknya menganggap itu sesuatu yang tidak bermakna, dan itu seketika dalam waktu 5 detik akan masuk ke trash atau ke tempat sampah dalam pikiran kita, dan itu tidak akan mereka ingat selamanya. Maka disinilah kata kuncinya bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke long term memory. Disebut long term memory karena ketika dalam satu waktu 10 tahun yang akan datang, siswa tersebut ada beberapa hal yang memantik ilmunya ini akan muncul kembali. Meskipun beberapa tahun, 1-2 tahun berikutnya ini tidak diajarkan atau tidak ada hubungannya, 10 tahun kemudian akan diingat. Itulah yang terjadi, pendidikan dulu baru sekarang ini mereka ingat. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan tentang ini, kunci yang harus kita pahami adalah nilai kebermaknaan. Sesuatu yang masuk ke short term memory, memori jangka pendek, akan masuk ke memori jangka panjang ketika ada nilai kebermaknaan bagi mereka. Yang kedua, poin penting yang harus kita pahami selain kebermaknaan adalah konsistensi. Sesuatu ketika dikonsistensikan, dibiasakan terus-menerus, itu akan menjadi long term memory. Maka dari itu teman sekalian, ini menjadi penting bagi kita agar apa yang kita ajarkan tidak putus hanya dalam 5 detik berikutnya, karena semua itu akan menjadi sia-sia ketika ini tidak bermakna bagi anak-anak kita. Tentunya kita pahami apa yang ada pada anak-anak kita semuanya. Kita yakini bahwa anak kita adalah anak yang hebat, anak yang cerdas, namun kita perlu konsistensi dan memasukkan nilai-nilai kebermaknaan terhadap anak-anak kita. Ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh dewan guru maupun orang tua, sehingga materi-materi yang disampaikan lebih inovatif, apa yang diajarkan orang tua lebih bermakna terhadap anak-anak kita. Tentunya ini semuanya perlu kita belajar bersama dan bekerja sama antar pihak lembaga pendidikan dan orang tua. Teman-teman sekalian, akhir kata saya sampaikan bahwa setiap anak adalah anak yang cerdas,
Namun tidak semua materi anak cerdas mereka akan terima dan jangka panjang. Tergantung bagaimana nilai kebermaknaan yang diajarkan guru dan orang tua. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang cerdas dan luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.